سورة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini, malam Rabu, kita dapat bersalawat kepada kita Muhammad SAW dan dilanjutkan kita sama-sama menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga pada senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan bermula sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah yang terlebih afdal daripada segala hamba Allah Ta'ala. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah yang terlebih afdal daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah mereka itu laki-laki, bukan perempuan. Semua nabi dan rasul laki-laki. Dan awal-awal mereka itu ialah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kesudahan mereka itu dan yang terlebih afdal ialah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah sekalian mereka itu daripada zuriat Nabiullah Adam alaihissalam. Dan adapun yang wajib kita mengetahui dengan tafsir secara terperinci kita, segala mereka itu Rasul ialah yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu 25. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 ini yang wajib kita ketahui. Dan adapun percaya kita akan segala malaikat, bahwa mengikutkan kita akan bahwasanya mereka itu sebenarnya adalah baharu. Mereka itu beberapa jisim yang halus. Ya, mereka itu beberapa jisim yang halus, lagi yang dibangsakan kepada ruhaniyah, dijadikan mereka itu daripada nur cahaya. Tiada mereka itu laki-laki dan tiada mereka itu perempuan. Nah, jadi mereka itu termasuk makhluk halus, makhluk ruhaniyah, ya, kada bisa dilihat. Mereka itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, laki-laki kada, perempuan juga bukan. Dan tiada khunsa, khunsanya kita
bapak bisian ada tua, laki bini ada adat. Lagi benar-benar mereka itu pada barang yang mengkhabarkan, mereka itu akan diadakan daripada Allah SWT. Artinya mereka itu benar apa yang dikhabarkan mereka dengan dia daripada Allah Ta'ala. Apa yang dikabarkan mereka itu pasti betul. Tiada makan mereka itu dan tiada minum mereka, dan tiada bernikah-nikahan, ya, karena penafsu. Kenapa melakian kata binian kata kemana kalian? Ya, dan tiada diperanakan kada diperanakan kada ya kan? Setengahnya akan setengahnya. Dan tiada tidur mereka itu guring kada ya kan? Malaikat. Dan tiada ditulis segala amal mereka itu karena bahwasanya mereka itu kitab, artinya yang tukang tulis. Dan tiada dihisab malaikat tadi mereka itu karena bahwasanya mereka itulah yang menghisab. Para malaikat kan menghisab, jadi mereka itu ada dihisab. Dan tiada ditimbang segala amal mereka itu malaikat tadi karena bahwasanya mereka itulah tiada ada jenis kejahatan. Ya kan, malaikat nih. Ya kan, apa yang diperintahkan itu nanti gawinya. Itu malaikat. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat, ikam sujud." Dari awal diciptakan sampai akhir sujud. Ya gawiannya ada paling daripada sujud. Hai malaikat, ikam bertahlil. Dari awal diciptakan sampai akhir tahlilnya. Itu malaikat. Artinya kada pernah bosan, kada pernah tulai kayak kita ya kan. Kalau manusia nih kadang-kadang bisa tulai ya kan, ya tarung ketika tarung ya tulai juga ya kan, tarung terus jadi bisa tulai karena manusia ya kan, bisa atau kita tuh panah ya kan, yang bisa keuluhan itu malaikat ada. Dan dihalau akan mereka itu serta jin dan manusia, memberi syafaat mereka itu kepada segala yang maksiat daripada anak Adam. Malaikat tadi bisa memberi bantuan syafaat. Dan melihatlah akan mereka itu oleh segala orang yang mukmin di dalam surga. Dan masuklah mereka itu akan surga, dan mencapailah mereka itu akan nikmat-nikmat di dalamnya, di dalam surga tadi dengan barang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat di dalam surga banyak juga kan? Di dalam neraka pun banyak juga ini sekarang tugasnya ya kan? Tugasnya malaikat Malik menjaga neraka, menjaga neraka. Dan wajib lagi beriman kita dengan jumlah, secara jumlah aja kita. Dan yang dinisbahkan kepada jumlah dan tafsili ada yang perinci, yakni yang dinisbahkan kepada bertafsir satu-satu. Adapun dengan jumlah bahwasanya adalah segala malaikat Allah Ta'ala itu bersangatan banyak hingga tiada yang mengetahuinya. Banyaknya tadi melainkan Allah Ta'ala yang tahu. Kita ada tahu si banyakan mana malaikat. Karena firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tiada mengetahui akan segala tentara Tuhan itu kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Ya, tentara Tuhan ya para malaikat. Dan adapun dengan tafsiri secara rinci bahwa wajib kita mengetahui yaitu ada 10. Pertama Jibril, ya kan? Pekerjaannya membawa wahyu, turun membawa wahyu. Kemudian kedua Mikail, pekerjaannya diwakili menurunkan hujan dan segala rezeki, artinya membagi-bagi. Dan merupakan anak-anak di dalam rahim ibunya. Merupakan anak-anak di dalam rahim ibunya. Ini malaikat Mikail. Merupakan ya kan, ada nang mancung, ada nang peseng, ada nang hirang, ada nang putih. Nih gawian Mikail. 3 Israfil diwakili dengan lauhil mahfuz dan nafah, artinya meniup sangkakala, meniup trompet. Bermula tiap-tiap yang pertama membinasakan segala makhluk. Trompet pertama kita pada tiupan-tiupan yang pertama itu membinasakan makhluk. Sekali ditiup trompet tadi habis hancur barang.
melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kekal dan tiada. Yang kedua, menghidupkan segala makhluk. Tiupan yang kedua, lalu hidupan, ya kan? Bukan hidupan yang nanti itu hidup pada tadi kata. Tiupan yang pertama itu mematikan, membinasakan makhluk. Tiupan yang kedua, lalu menghidupkan makhluk. Dan di dalam antara dua tiupan tadi itu 40 hari. Dan di dalam satu hari itu setahun. Sehari setahun, berarti 40 tahun kan ya kan? Antara dua tiupan tadi, sekali tiup, meniup, mati berataan, hancur binasa alam semesta ya kan? Nah losnya itu berapa? 40 tahun, hanya tiupan kedua. Tiupnya pulang, bangunan berataan, hidup berataan ya kan? Kemudian yang keempat, Azrail diwakili mengambil segala yang bernyawa, walau kutu dan nyamuk. Yang tetap ini tugas Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Siapa yang bernyawa dicabutnya kan? Ya kan? Kecuali nama atau bernyawa. Kemudian yang kelima, Raqib dan Atid diwakili keduanya menulis segala kebaikan dan kejahatan manusia ya kan? Maka apabila barang seorang itu duduklah keduanya itu diberikat atau di anakoh, bisa pinggulu dikata, atau di bahu, ya kan? Malaikat tadi duduknya di bahu kita, karena tugasnya mencatat ya kan? Mencatat baik dan mencatat amal buruk. Dan apabila duduk ya niscaya duduklah yang satunya. Apabila yang saya duduk, Nya dua kami ya kan? Kanan kiri nih, Raqib dan Atid nih. Dan yang lainnya atas kirinya, ya di atas kanan dan di atas kiri. Saya ikung di kanan, saya ikung di kanan, saya ikung di kiri. Dan apabila berjalan ia adalah satunya di sisi kepalanya dan yang satunya di kakinya. Jadi malaikat Raqib dan Atid ini kan mana manusia kasih itu ininya barada ya kan? Karena tugasnya mencatat. Kemudian apabila mati, ia manusianya nanti mati adalah keduanya di atas kuburnya memintakan ampun baginya hingga hari kiamat jika ia mukmin. Raqib Atid tadi. Jadi sampai mati tetap ditunggunya juga. Tiap hitungan, ada yang malaikat itu tiap hitungannya bukan sehitungan malaikat, ada banyak. Jadi setiap hitungan nih sampai mati manusia itu tetapnya di sisi kuburnya ya kan, mendoakan keampunan apabila orangnya mukmin, bukan beriman. Dan melaknat ia hingga hari kiamat jika ia kafir atau munafik. Jadi untungnya orang yang beriman kan didoakan malaikat Raqib dan Atid. Kira sampai sini dululah yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita sambung lagi nanti malam Rabu yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, serta kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni hajat kita, menjawab hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengakibatkan keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.